Cerita dimulai di tengah badai pasir yang dahsyat di Gurun Gobi. Pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Lucius tenggelam dalam pasir yang berputar-putar. Mereka berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, berusaha mencari jalan keluar dari badai yang melanda. Jenderal Lucius, seorang pemimpin yang tangguh, memimpin pasukannya dengan penuh keberanian dan kegigihan. Namun, badai tersebut terlalu kuat, dan pasukan Romawi terombang-ambing di tengah kemarau yang tak kenal ampun. Sementara itu, di Tiongkok, Komandan Huoan memimpin pasukan penjaga jalur sutera, sebuah pasukan yang bertugas menjaga perdamaian di jalur sutera. Mereka memantau wilayah perbatasan dengan cermat, siap untuk menghadapi ancaman apapun. Ketika Huoan menerima laporan tentang kehadiran pasukan Romawi yang terdampar, dia segera memimpin pasukannya untuk menyelamatkan mereka. Dengan bantuan pengawas perbatasan, mereka menemukan pasukan Romawi yang terjebak dalam badai pasir. Ketika pasukan Tiongkok tiba di lokasi, mereka menemukan pasukan Romawi yang lemah dan terluka. Huoan, dengan hati yang penuh belas kasihan, memerintahkan pasukannya untuk memberikan pertolongan kepada pasukan Romawi. Di antara kerumunan prajurit yang sibuk, Huoan bertemu dengan Jenderal Lucius, pemimpin pasukan Romawi. Meskipun awalnya ada ketegangan dan ketidakpercayaan di antara mereka karena perbedaan budaya dan bahasa, mereka akhirnya saling menghormati satu sama lain sebagai prajurit yang tangguh. Huoan membawa pasukan Romawi yang terluka ke markas pasukan jalur sutera. Di sana, Jenderal Lucius dan pasukannya diperlakukan dengan baik oleh penduduk setempat. Namun, mereka segera menyadari bahwa wilayah tersebut dilanda oleh konflik lokal antara penduduk setempat dan pasukan kekaisaran yang korup. Jenderal Lucius tidak tahan melihat penderitaan orang-orang yang tak bersalah, memutuskan untuk turun tangan dan membantu penduduk setempat melawan penindasan tersebut. Sementara itu, di wilayah seberang, Tarhan, pemimpin pasukan Hun yang kejam, terus melancarkan serangan terhadap wilayah Tiongkok. Dia bertekad untuk menaklukkan dan menguasai Tiongkok dengan kekuatan militer yang kuat. Huoan dan pasukannya berusaha untuk menghadapi serangan-serangan tersebut, tetapi kekuatan Tarhan terlalu besar. Mereka menyadari bahwa mereka memerlukan bantuan tambahan untuk melawan Tarhan dan pasukannya yang tak terkalahkan. Move up. You have plenty of gravel outside. Find
安息国在这儿。What kind of city is this? From where you're standing, great artery of truth. It's the city wall. Melihat ancaman yang semakin besar dari pasukan Hun, Huoan dan Jenderal Lucius memutuskan untuk bersekutu dan melawan musuh bersama-sama. Mereka menyatukan kekuatan pasukan jalur Sutera dengan pasukan Romawi yang tersisa untuk menghadapi serangan Tarhan. Meskipun awalnya terdapat perbedaan dan ketidaksetujuan di antara mereka, Huoan dan Jenderal Lucius akhirnya menemukan kesamaan dalam tekad mereka untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai dan wilayah yang mereka bela. Check again. 大伙儿换一面自己的旗。就一万套枪，是有马不前方，愿世上。Pasukan gabungan Tiongkok dan Romawi mempersiapkan diri untuk pertempuran besar yang akan datang. Mereka memperkuat pertahanan mereka, merancang strategi perang yang cermat, dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi musuh yang kuat. Di tengah persiapan tersebut, Huoan dan Jenderal Lucius saling bertukar cerita tentang kehidupan dan pengalaman mereka, memperkuat ikatan persahabatan mereka yang semakin kuat. Tiberius, father. I had the country. And to prove Tiberius. Han raised my parents. War destroy faith. We are General. 'Why he near 100,000 men? Hopefully we can stop them. I commission. Pertempuran klimaks terjadi di dekat tembok besar Tiongkok, di mana pasukan gabungan Tiongkok dan Romawi bersiap untuk menghadapi serangan terakhir dari pasukan Hun yang dipimpin oleh Tarhan. Dalam pertempuran yang sengit dan mematikan, kedua belah pihak saling bertempur dengan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa. Di tengah gemuruh senjata dan sorakan prajurit, Huoan, Jenderal Lucius, dan pasukan gabungan mereka mempertahankan tanah air mereka dengan harga yang sangat tinggi. Where is Huan?
everyone in Rome. Purposely. Do you really think you and Papa bring my troops here? Gave me Tyre, belongs to the Roman Empire. But the threat to your ambitions. Felt the pain. Beg of you. It's in your hearts that belong to me. Young master! There really is no more cause for conflict between. When I look. 我中了阴坡的诡计。 Acquiesce. 什么？ 我怒火，自己都管不了，我们都会死在这里。这样，我们的这样。霍去病将军说：“是改变未来的，就是。”我感谢你，互相扶持是可成的。他的生命太短暂了。六，我霍安已经尽，这你霍安死而，我们一起照着那面旗子，安，感激不尽，感激。下辈子。 Setelah kemenangan mereka yang gemilang, Huoan dan Jenderal Lucius bersatu sebagai simbol persahabatan yang abadi antara Timur dan Barat. Mereka menyadari bahwa meskipun budaya dan bahasa mereka mungkin berbeda, mereka memiliki nilai-nilai yang sama tentang keberanian, kejujuran, dan persahabatan yang mengatasi segala perbedaan. Dengan hati yang penuh haru dan penuh penghargaan, mereka berjanji untuk tetap menjadi sahabat sejati satu sama lain, bahkan setelah pertempuran selesai dan mereka kembali ke tanah air mereka masing-masing. The chief title belongs to you. You have no business in. Listen to me. The city we built. Fear. Terror. When they. Trust my true. Oh! Now! Take me home. We are all Romans. Surrender. You stand around. Sementara itu, pasukan Romawi yang tersisa bersiap untuk kembali ke tanah air mereka. Meskipun meninggalkan Tiongkok, mereka membawa kisah persahabatan dan petualangan yang luar biasa dengan mereka. Mereka tahu bahwa pengalaman yang mereka alami bersama-sama akan tetap membekas dalam ingatan mereka selamanya. Dengan hati yang penuh haru dan penuh rasa syukur, mereka meninggalkan jejak sejarah tentang persatuan antara Timur dan Barat,
serta kekuatan persahabatan dan solidaritas di antara berbagai budaya dan bangsa. Seiring matahari terbenam di langit Tiongkok yang damai, Huo An dan Jenderal Lucius berdiri bersama di atas bukit, melihat ke arah horizon yang jauh. Mereka tahu bahwa meskipun petualangan mereka telah berakhir, kisah persahabatan mereka akan terus hidup selamanya. Dalam cahaya senja yang mempesona, mereka saling berjabat tangan, mengucapkan selamat tinggal yang penuh arti satu sama lain. Dengan langkah yang mantap dan hati yang penuh harapan, mereka melangkah maju, siap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan kemungkinan baru. Dan di tengah-tengah semua itu, cahaya keabadian persahabatan mereka bersinar terang, menuntun mereka ke arah yang belum diketahui dengan keyakinan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Selamat datang di Jagat Sinema. Kali ini kita membahas film Dragon Blade tahun 2015. Film ini juga menyoroti kekuatan persahabatan dan solidaritas dalam menghadapi tantangan yang sulit. Huo An dan Jenderal Lucius, meskipun berasal dari budaya yang berbeda, membentuk ikatan yang kuat dan saling mendukung satu sama lain. Mereka menunjukkan bahwa ketika kita bersatu sebagai satu, kita dapat mengatasi rintangan apapun. Selain itu, Dragon Blade juga mengajarkan tentang pentingnya memperjuangkan perdamaian dan keadilan, bahkan di tengah-tengah perang dan kekacauan. Melalui kisah heroik mereka, film ini menekankan bahwa perdamaian bukanlah hal yang mudah diperoleh, tetapi perjuangan untuk mencapainya sangatlah berharga.